para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Dalam dunia pasar saham, salah satu orang yang pendapat dan pernyataannya banyak dikutip tidak lain tidak bukan Warren Edward Buffett. Buffett pernah bilang, "Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful." Takutlah saat orang lain serakah, dan serakahlah saat orang lain takut. Apa maksudnya? Pernyataan Buffett ini memang agak bertolak belakang, bertentangan, dan kontradiksi. Karena pada saat orang-orang serakah, artinya orang-orang ini masuk ke pasar saham, banyak membeli saham. Lah kok kita disuruh takut? Jangan lupa, harga suatu saham sampai pada titik dan level hari ini berarti ada yang punya sebelumnya dan ada yang membeli jauh hari sebelumnya. Kita sudah memasuki bulan April 2022. Jumat 1 April 2022 yang lalu, IHSG sudah pada level 7078,76, sudah mencapai titik tertinggi all time high. Karenanya gue sendiri takut nih, cemas bisa-bisa di bulan puasa ini IHSG turun karena banyak yang jualan. Awal bulan ini aja kalau kita pantau pergerakan saham, 213 saham harganya naik, 299 saham harganya turun, sementara 173 saham harganya rata-rata air. Tapi balik lagi ya, kalau market maker, bandar saham besar, pedagang saham besar tetap beli, ya harganya jadi naik. Celaka kalau mereka di bulan puasa ini pada jualan. Pedagang saham besar sekarang juga udah suka gemar hobi nyamar beli sahamnya di broker saham tempat biasa kita beli ya. Pedagang saham kecil kan biasanya menggunakan broker seperti Indo Premier, Mirai Asset, atau Ajaib. Pedagang saham besar, pedagang saham kakap biasanya gemar jualan ketika selesai cum date pembagian dividen saham, cumulative dividend date. Maksudnya sebuah tanggal yang menentukan bagi para pedagang saham yang berhak mendapatkan dividen dari sebuah emiten. Jadwal cum date hanya 1 hari. Jadi sebelum tanggal dan saat cum date, maka pedagang saham berlomba beli sahamnya. Untuk apa? Agar tercatat sebagai penerima hak dividen. Jadi orang banyak yang beli nih saham dan harganya jadi naik. Tapi setelah tanggal kumulatif, harga cenderung dan biasanya jadi turun karena banyak yang jualan. Tapi namanya saham yang nggak otomatis atau serta-merta. Nah sekarang kita lihat, di bulan lalu ada beberapa saham dengan market cap yang besar sudah lewat tanggal cum date-nya. Bank Mandiri tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi kemarin jatuh pada tanggal 18 Maret 2022. Harga saham Bank Mandiri di tanggal itu sempat di angka Rp7.925. Tapi setelah cum date-nya lewat, harga saham BMRI turun Rp7.650 di tanggal 21 Maret. BBRI juga begitu. Tanggal cum date BBRI di pasar reguler dan pasar negosiasi jatuh 10 Maret 2022 yang lalu. Harga saham Bank Rakyat Indonesia tanggal 10 Maret yang lalu Rp4.730. Besok harinya tanggal 11 Maret
harga saham Bank Rakyat Indonesia turun jadi 4.400. Berbeda dengan saham yang gua sebut sebelumnya, justru saham Bank BNI setelah kumdetnya di tanggal 23 Maret 2022 harganya Rp8.075 di saat kumdet tanggal 23 Maret. Besoknya bukan malah turun, tapi sempat naik ke harga 8.500 di tanggal 22 Maret 2022. Fakta ini menunjukkan apa yang gue bilang dalam video sebelumnya terbukti. Kita nggak bisa memprediksi, menebak-nebak harga saham 1 atau 5 menit kemudian pada saat pasar saham buka. Ingat ya, analis, pengamat, pom-pom nggak bisa naikin harga saham. Hanya bandar gede, pedagang besar, kalau malah dia jualan, harga sahamnya pasti turun. Sampai di sini paham ya? Paham orason. Nah, di bulan April ini, di bulan puasa, ada beberapa saham yang market cap-nya besar telah menjadwalkan kumdet pembagian sahamnya. Besok tanggal 4 April 2022 adalah jadwal tanggal kum dividen Bank Danamon. Berikutnya saham ADMF mau bagi-bagi dividen dengan kumdet jatuh pada 7 April 2022. Selanjutnya saham Sido. Saham Sido akan bagi-bagi dividen dengan tanggal kum dividennya jatuh pada tanggal 7 April 2022. Saham Sido sama saham ADMF sama nih tanggal kum dividennya. Di hari pertama puasa ini 2 April 2022 ini udah banyak muncul berita IHSG rawan koreksi. Banyak pengamat bilang bahwa IHSG akan mengalami penurunan. Jadi besok waktu saham buka, lo mau jadi penakut apa tetap lo beli saham-saham yang udah ada dalam indeks pribadi lo? Sekian dulu video kita kali ini, mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.